Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Baik anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rosika Dina Amalia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebijakan perdagangan internasional. Pada minggu lalu, kita sudah belajar mengenai faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada faktor pendorong perdagangan internasional yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Baik anak-anak, coba kalian renungkan mengapa barang-barang impor dari luar negeri itu harganya cenderung mahal, cenderung lebih mahal dari barang-barang lokal yang ada di Indonesia. Betul sekali, hal tersebut karena adanya pajak yang dikenakan pada barang impor, sehingga barang impor menjadi lebih mahal. Nah, pajak tersebut merupakan salah satu bentuk dari kebijakan perdagangan internasional yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui mengenai pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis dari kebijakan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami manfaat dari adanya kebijakan perdagangan internasional. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional sendiri itu merupakan serangkaian kegiatan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor maupun impor dengan negara lain. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan kebijakan perdagangan internasional ini yang pertama untuk melindungi industri dalam negeri, yang kedua untuk menjaga kepentingan nasional, dan yang ketiga untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelumnya kebijakan perdagangan internasional ini dibagi menjadi 2. Ada kebijakan proteksi dan juga kebijakan perdagangan bebas. Kita pelajari dulu yang pertama mengenai kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi merupakan serangkaian aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, produsen, dan pekerja dalam negeri dari persaingan asing yang cukup ketat dan dianggap tidak adil. Nah, tujuan diterapkannya kebijakan proteksi ini untuk menjaga produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor serta menjaga lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri. Baik, selanjutnya kebijakan proteksi ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada kebijakan bea masuk dan tarif. Kebijakan bea masuk dan tarif ini adalah pembebanan atas barang-barang yang masuk dalam wilayah pabean atau yang dimaksud pembebanan atas barang-barang impor. Nah, bentuk dari bea masuk dan tarif ini adalah pajak, sehingga saat barang-barang impor itu masuk ke dalam negeri itu dikenakan pajak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar barang-barang tersebut harganya lebih mahal karena adanya pajak. Nah, contohnya apa? Contoh dari kebijakan bea masuk dan tarif ini adalah Indonesia mengenakan 50% tarif impor tekstil dari Tiongkok. Kebijakan selanjutnya yaitu ada kebijakan kuota impor. Kebijakan kuota impor merupakan kebijakan pembatasan atas barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi industri dalam negeri. Contohnya seperti pemerintah membatasi atas impor gula sebesar 3,5 ton saja. Tujuannya agar harga gula dalam negeri itu tetap stabil. Selanjutnya ada kebijakan larangan impor. Kebijakan larangan impor merupakan kebijakan larangan atas barang-barang impor yang akan masuk ke dalam negeri.
Nah, pada kebijakan larangan impor ini lebih ekstrim lagi, karena pada kebijakan kuota impor tadi hanya pembatasan. Nah, pada larangan impor ini sama sekali barang itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam negeri. Dengan alasan tertentu, bisa alasan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu sama untuk melindungi industri dalam negeri. Contohnya seperti larangan thrifting, barang-barang thrifting yang masuk ke dalam negeri. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan para konsumen tekstil atau bahan-bahan pakaian, karena dalam thrifting kita tidak tahu apa saja kuman penyakit yang dibawa oleh barang-barang hasil thrifting dari luar negeri. Selanjutnya yaitu ada subsidi. Subsidi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan berupa barang, uang, atau yang lain sebagainya kepada produsen, bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. Nah, apabila biaya produksi ini berkurang, nantinya produk-produk yang dihasilkan oleh produsen lokal ini harganya di pasaran pun juga cenderung akan murah, dan konsumen juga akan lebih tertarik, dan juga produk tersebut diharapkan dapat laris di pasaran Indonesia. Baik, selanjutnya kita lihat kebijakan perdagangan proteksi dari sisi ekspor. Nah, dari sisi ekspor ini, yang pertama ada kebijakan premi. Kebijakan premi itu hampir sama dengan kebijakan subsidi. Tetapi bedanya pada kebijakan premi ini diberikan kepada produsen yang memang benar-benar mereka ingin melakukan ekspor barang ke luar negeri. Nah, contoh dari premi sendiri ini yaitu pemerintah memberikan kebebasan pajak terhadap produk lokal dalam ekspor barang-barangnya ke luar negeri. Jadi ketika produsen dalam negeri itu ingin mengekspor barang-barangnya, itu tidak dikenakan pajak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga yaitu penetapan harga barang tertentu di negara satu dengan negara lainnya berbeda. Selanjutnya ada dumping. Nah, dumping ini yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur harga ekspor itu jauh lebih murah di luar negeri. Jadi barang-barang ekspor itu dijual di luar negeri itu jauh lebih murah. Hal ini bertujuan agar produk-produk tersebut lebih terkenal di luar negeri dengan harganya yang murah, dan juga konsumen di sana akan percaya dengan produk tersebut sehingga memiliki citra sendiri dalam produk tersebut. Selanjutnya ada larangan ekspor. Larangan ekspor ini larangan yang diberikan oleh pemerintah untuk melarang setiap adanya barang-barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri dengan alasan tertentu. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas ini sebaliknya dengan kebijakan proteksi. Apabila kebijakan proteksi tadi banyak sekali kebijakan untuk melindungi dan ada hambatan-hambatan untuk barang-barang masuk ke dalam negeri, namun dalam kebijakan perdagangan bebas ini itu dibebaskan. Jadi dalam kebijakan perdagangan bebas ini tidak lagi ditemui tarif, kuota, biaya masuk, dan lainnya. Adapun beberapa manfaat dari adanya kebijakan perdagangan bebas. Yang pertama yaitu konsumen memiliki lebih banyak barang pilihan di pasaran dengan harga dan kualitas yang relatif jauh lebih baik. Yang kedua yaitu terciptanya produk dan teknologi modern sehingga dapat bersaing di pasaran global. Yang ketiga, setiap negara berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang efisien. Nah, ini diartikan atau dimaksud yaitu setiap negara dapat memproduksi suatu barang itu dengan memperhatikan waktu dan biaya yang cenderung lebih murah. Kemudian yang keempat yaitu terciptanya mobilitas atau peralihan
dari negara satu ke negara lainnya itu lebih mudah karena adanya perdagangan bebas ini yang mengakibatkan para ahli dan investor itu dapat berpindah-pindah dari negara satu dan lainnya dengan cukup mudah. Contoh dari kebijakan perdagangan bebas itu yang pertama ada AFTA. AFTA itu merupakan ASEAN Free Trade Area. AFTA sendiri merupakan perdagangan bebas di area atau kawasan Asia Tenggara yang anggotanya ini mencakup seluruh negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang kedua ada World Trade Organization atau WTO. Ini anggotanya negara-negara yang ada di dunia. WTO ini merupakan salah satu organisasi perdagangan bebas dunia atau global. Kemudian yang ketiga ada Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EECPA. Nah, dalam kebijakan perdagangan bebas ini ada EECPA contohnya, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan Australia untuk meningkatkan perdagangan bebas antara kedua belah negara tersebut. Yang ketiga ada Indonesia Korea atau IKCPA. Nah, ini sama dengan yang awal tadi, namun bedanya apa? Bedanya kalau yang awal tadi itu kerjasama dilakukan antara Indonesia dengan Australia, yang IKCPA ini dilakukan oleh Indonesia dengan Korea. Tujuannya juga sama untuk meningkatkan perdagangan bebas dari kedua negara tersebut. Nah, anak-anak, begitulah pembelajaran mengenai materi kebijakan perdagangan internasional yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin akhir kata Ibu cukupkan. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.